Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 425, Kamar Dagang Paviliun Emas. Tepat saat sosok Huang Xiaolong muncul di aula, mata Qin Guoan dan seluruh tetua keluarga Qin tertuju padanya, namun, tak seorang pun dari pihak keluarga Qin berdiri untuk memberi sambutan hangat, mereka masing-masing memasang ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Ramuan seperti rumput ungu 9 daun sulit ditemukan dalam 1000 tahun, bahkan seseorang seperti penjaga kota harta karun mereka hampir tidak memiliki sesuatu seperti itu. Dari ekspresi keluarga Qin, jelas mereka tidak percaya bahwa pemuda berambut hitam di depan mereka ini memiliki rumput ungu 9 daun. Kamu punya rumput ungu 9 daun. Qin Guoan langsung ke intinya, nadanya merendahkan dan penuh dengan otoritas. Huang Xiaolong mengamati wajah-wajah di sekitarnya, tidak tersinggung dengan sikap Qin Guoan, dia menjawab dengan tenang, benar. Terdengar gerutuan meremehkan dari salah satu tetua Qin, nak, kau tahu tempat apa ini? Jika kau gagal mengeluarkan rumput ungu 9 daun nanti, aku akan menamparmu. Huang Xiaolong membalas, jika aku bisa mengalahkan rumput ungu 9 daun, maka kau akan bunuh diri dengan satu telapak tangan. Tetua keluarga Qin itu langsung marah, dasar kurang ajar. Tetua itu punya prasangka bahwa Huang Xiaolong sebenarnya tidak punya rumput ungu 9 daun, dan datang ke kediaman Qin untuk membuat masalah. Baginya, jawaban Huang Xiaolong hanya membuktikan pikirannya. Naga gila tak menyesal. Tetua keluarga Qin menyerang Huang Xiaolong dengan serangan telapak tangan. Namun, tidak ada naga gila, hanya hembusan angin kencang. Qin Guoan dan yang lainnya menonton dari tempat duduk mereka tanpa bermaksud menghentikan tetua. Mereka juga ingin melihat seberapa besar keterampilan yang dimiliki pihak lain untuk memasuki wilayah mereka dan menimbulkan masalah. Akan tetapi, tetua keluarga Qin tiba-tiba berubah pucat ketika kekuatan telapak tangannya hanya beberapa inci dari Huang Xiaolong, kekuatan dahsyat yang jauh lebih kuat dari miliknya menyambarnya. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar dan tetua keluarga Qin terlempar dari tempat duduknya, meninggalkan tumpukan debu kayu yang dulunya adalah kursi. Jubah di tubuhnya tercabik-cabik menjadi banyak garis panjang yang menjuntai dari bahunya, penampilannya tidak jauh berbeda dengan pengemis jalanan. Qin Guoan dan semua tetua keluarga Qin yang hadir melonjak berdiri dengan ekspresi tercengang di wajah mereka, apa yang terjadi? Tak seorang pun di aula melihat Huang Xiaolong membalas, mereka pun tidak merasakan riak energi apapun dari tubuh Huang Xiaolong, tetapi tetua keluarga Qin mereka tertabrak seperti layang-layang yang putus. Meskipun tetua keluarga Qin itu bukanlah yang terkuat, dia termasuk yang teratas dalam hal kekuatan. Pada saat ini, Huang Xiaolong mengarahkan jarinya ke kehampaan, kekuatan jarinya menembus pilar batu aula utama, lalu dinding belakang, menembus dinding halaman, dan akhirnya gunung tiruan di taman. Qin Guoan, begitu pula para tetua, menatap garis lurus lubang seukuran jari yang lebih lurus dari sikat, lutut mereka lemas. Sebagai seorang setengah suci puncak, Qin Guoan dengan jujur mengakui bahwa ia tidak dapat melakukan itu. Yang membawa ke pertanyaan berikutnya, pemuda berambut hitam ini adalah seorang ahli alam Sein. Seorang ahli alam Sein. Qin Guoan mulai merasa takut. Sekarang jelas bahwa pemuda berambut hitam itu bukanlah seseorang yang dikirim oleh keluarga Jiang untuk mengganggu mereka. Keluarga Jiang tidak mampu menyewa seorang ahli alam Sein untuk berurusan dengan mereka. Senior, barusan Guoan dan para tetua bersikap tidak sopan, kami mohon senior untuk memaafkan kami. Qin Guoan memaksakan diri untuk mendekati Huang Xiaolong meskipun hatinya menangis, meminta maaf dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Para tetua keluarga Qin yang tersisa juga membungkuk rendah, memohon pengampunan, dahi mereka hampir menyentuh lantai. Melihat tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah Huang Xiaolong, Qin Guoan mengundang Huang Xiaolong untuk duduk di kursi patriarknya. Huang Xiaolong tidak menolak, dia langsung berjalan ke kursi utama dan duduk. Hal ini membuat Qin Guoan merasa sedikit lebih baik, namun dia dan para tetua lainnya berdiri tegak, tidak ada seorang pun yang berani duduk. Huang Xiaolong langsung ke pokok permasalahan setelah duduk, mengeluarkan 9 daun rumput ungu. Seketika, aroma ramuan harum memenuhi seluruh aula utama kediaman Qin. Rumput ungu 9 daun. Qin Guoan menggigil saat menatap tanaman hijau kecil di tangan Huang Xiaolong. Ekspresi para tetua mencerminkan ekspresi Qin Guoan. Meskipun menyaksikan kemungkinan kekuatan Sein Realm dari pemuda berambut hitam itu, sebagian kecil keraguan masih melekat di hati Qin Guoan dan para tetua tentang Huang Xiaolong yang benar-benar memiliki rumput ungu 9 daun. Benar, rumput ungu 9 daun, usianya sudah mendekati 40.000 tahun. Huang Xiaolong menjelaskan, betapapun beratnya luka-luka itu, selama masih ada satu tarikan napas lagi, tanaman kecil ini bisa menyembuhkan semua luka sepenuhnya. Hampir 40.000 tahun. Orang-orang di aula terbelalak kaget. Rumput ungu 9 daun yang berusia hampir 40.000 tahun. Rumput ungu 9 daun yang berusia 1.000 tahun sudah sulit ditemukan untuk ramuan langka seperti itu, apa konsep rumput ungu 9 daun yang berusia 40.000 tahun? Napas berat naik turun di aula.
Namun, tak seorang pun berani menyimpan pikiran yang tidak jujur. Senior, rumput ungu 9 daun ini. Beberapa saat kemudian, Qin Guoan menenangkan dirinya, bertanya dengan hati-hati, leluhur mereka terluka parah. Huang Xiaolong muncul dengan rumput ungu 9 daun tidak mungkin hanya kebetulan belaka, dan jelas bukan sesuatu yang diberikan gratis kepada keluarga Qin. Kudengar kau punya 8 batang rumput Dewa Naga di tanganmu. Huang Xiaolong terus terang dalam menyatakan tujuannya. Kesadaran itu menghantam Qin Guoan, tetapi sedetik kemudian, ekspresinya menjadi rumit. Meskipun rumput ungu 9 daun sangat langka, nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 8 batang rumput Dewa Naga. Perubahan kecil di wajah Qin Guoan tidak luput dari perhatian Huang Xiaolong. Mengetahui pikiran pihak lain, dia menambahkan, bagaimana dengan ini, aku akan menggunakan 8 batang ramuan yang mendekati 40.000 tahun yang berada di kelas yang sama dengan rumput ungu 9 daun sebagai ganti 8 batang rumput Dewa Naga di tanganmu. 8 batang ramuan berusia 40.000 tahun yang kualitasnya sama dengan rumput ungu 9 daun. Suara Qin Guoan dan tetua keluarga Qin meninggi 1 oktav saat berseru. Ramuan langka seperti rumput ungu 9 daun yang berusia hampir 40.000 tahun, pemuda ini sebenarnya punya 8 batang. Di hadapan banyak pasang mata yang tercengang, Huang Xiaolong mengeluarkan 7 ramuan berbeda dari cincin Asura. Aula utama kediaman Qin dipenuhi dengan prisma warna-warna cemerlang. Qin Guoan dan para tetua merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lautan energi spiritual. Menghirup aroma ramuan yang kaya ini, mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang karena kenikmatan. Tatapan mata anggota keluarga Qin terpaku pada 8 batang ramuan ajaib, tidak mampu bergerak sedikit pun. Bagaimana sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Baru pada saat itulah orang-orang tersebut kembali ke masa sekarang. Senior, ini terlalu banyak. Qin Guoan melambaikan tangannya berulang kali sebagai jawaban. Rumput Dewa Naga mungkin berharga, tetapi 8 batang ramuan langka dengan kualitas yang sama dengan rumput ungu 9 daun jelas jauh melebihi nilai 8 batang rumput Dewa Naga. Huang Xiaolong tidak keberatan, tidak apa-apa, kebetulan aku membutuhkan rumput Dewa Naga sekarang, oleh karena itu, di mataku, rumput Dewa Naga lebih berharga daripada rumput ungu 9 daun. Huang Xiaolong hanya mengungkapkan kebenarannya. Bagi dirinya saat ini, rumput Dewa Naga sangatlah penting. Hanya dengan rumput itu, dia dapat menyempurnakan tubuh naga suci primordial dan meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, Qin Guoan tidak menolak lagi, tetapi dia memberikan Huang Xiaolong berita lain. Senior, beberapa hari yang lalu, Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas datang dan membeli 4 batang rumput Dewa Naga dariku, karena itu, aku hanya punya 4 batang tersisa. Apa? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Kamar Dagang Paviliun Emas. Dia mendengar bahwa Kamar Dagang Paviliun Emas ini adalah salah satu dari 4 perusahaan perdagangan teratas di benua awan bintang. Pada akhirnya, Huang Xiaolong menukar rumput ungu 9 daun dan 3 ramuan lainnya dengan 4 batang rumput Dewa Naga dengan Qin Guoan. Beberapa saat kemudian, Qin Guoan dan para tetua dengan hormat mengantar Huang Xiaolong sampai ke pintu kediaman Qin. Kamar Dagang Paviliun Emas. Huang Xiaolong bergumam pelan. Meskipun demikian, ia harus mendapatkan 4 batang sisanya. Namun sebelum berkunjung ke Kamar Dagang Paviliun Emas, Huang Xiaolong terlebih dahulu terbang ke arah Kastelan Manor di Treasure City. Si plus Xiaofei menghilang di Treasure City. Dengan kekuatannya, satu-satunya orang yang cukup kuat untuk menyakitinya hanyalah Saint Realm lainnya. Huang Xiaolong punya firasat bahwa masalah ini ada hubungannya dengan istana-istana Treasure City.